Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Wahyu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wardoyo. Alhamdulillah baik. Kabar balik, Pak? Nggih, alhamdulillah saya juga baik, Bu. Walaupun ini Alhamdulillah. masa dalam keadaan puasa nggih, semuanya tetap sehat, nggih. Langsung Bu Sri Wahyu nggih. Bu Sri Wahyu, ada apa, panjenengan, menemui saya? Nggih. Eh, terima kasih Pak Wardoyo untuk waktunya, nggih. Benar-benar meluangkan waktu karena kemarin memang saya seperti yang sudah saya aturkan pendahulu, Pak, nggih, bahwa saya itu bingung memikirkan guru saya itu, Pak. Kenapa? Karena beliau itu diajak apa itu? Diajak maju itu kok sulit gitu, nggih. Maju dalam arti itu saya ajak untuk belajar bersama gitu loh. Belajar bersama dengan apa yang beliau mau, misalnya ikut peningkatan kompetensi atau apa, tapi ternyata kan stagnan, Pak. Tidak ada tindak lanjutnya Tidak ada seperti itu. progresnya. Iya, tidak ada progresnya. Kira-kira nanti, Bu Wahyu ingin dari percakapan kita ini ingin mendapatkan apa nanti? Ya, saya inginnya setelah percakapan kita ini, guru-guru di sekolah saya itu mau belajar itu, Pak Nggih. Mau belajar, mau meningkatkan kompetensinya, jadi bisa melayani kebutuhan belajar siswa di sekolah dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti itu. Karena saya lihat anak-anak itu kok kebanyakan anu, Pak Nggih, apa pasif seperti itu loh. Ya, anak-anak pasif karena kemampuan guru untuk menguasai beberapa model pembelajaran mungkin masih kurang begitu, Bu, ya. Jadi kan, Iya, Pak. eee anak-anak jadi tidak bisa menyerap materi dengan baik. Nggih, Pak. Bu Wahyu, kira-kira nanti, apa istilahnya, yang sudah panjenengan kerjakan tadi, ada beberapa yang diinginkan mengikuti workshop, mengikuti pengembangan kompetensi, dan lain sebagainya. Kira-kira usaha Bu Sri Wahyu itu sekarang ini ada di level berapa? Ya, kira-kira di level 7 mungkin, Pak G. Kenapa level 7 kok begitu tinggi ya? Karena selain saya memotivasi teman-teman, saya juga sudah melakukan dulu, Pak G. Saya sudah melakukan, artinya saya sudah mengikuti peningkatan kompetensi, kemudian memotivasi teman-teman, memberikan informasi ketika ada kegiatan, seperti itu. Nah, itu makanya saya memberi level pada diri saya itu di level 7. Nggih, berarti sudah cukup bagus sebenarnya sudah di level 7. Kemudian, inginnya Bu Sri Wahyu secara ideal nanti menginginkan di level berapa nanti? Idealnya Pak, ya paling tidak di level 8 Pak. Karena melihat situasi dan kondisi teman-teman yang seperti itu, tapi walaupun demikian bukan berarti kan mereka itu nggak mau berubah gitu, cuma butuh support yang nyata atau support yang lain agar mau bergerak seperti itu. Nggih. Jadi kekuatan untuk apa yang Bu Sri Wahyu miliki untuk mencapai level itu, selain usaha-usaha yang sudah dilakukan tadi kira-kira apa Bu Sri Wahyu? Ya, dengan mengoptimalkan pembel sekolah gitu Pak, komunitas belajar di sekolah itu, kemudian memberi kesempatan pada guru seluas-luasnya untuk mengikuti webinar seperti itu Pak, atau kalau memang memungkinkan dan dikehendaki dan tidak mengganggu jam belajar gitu. Kalau misalnya mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan itu ya kami fasilitasi juga Pak waktunya. Nggih. Jadi panjenengan sudah, berusaha untuk, memberikan motivasi, memberikan informasi, memberikan contoh, kemudian, untuk apa istilahnya, guru-guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya untuk, siswanya nanti. Kemudian Bu Sri Wahyu, kira-kira, dari apa istilahnya, rencana-rencana atau planning panjenengan tadi yang beberapa sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira, eee, mana yang paling mungkin panjenengan lakukan nanti? Yang paling mungkin dilakukan gitu, yang Dalam setengah waktu tahun dekat ini ya? dalam waktu dekat ini, ya itu Pak, optimalisasi kombel sekolah itu Pak. Itu kan di sana saya juga terlibat, ya. Jadi tahu seberapa jauh
keaktifan guru-guru seperti itu. Kemudian memberi semacam apa nggih, pembagian tanggung jawab pada guru untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik di Kombel sekolah. Nggih. Mungkin selain itu, mungkin kalau misalkan rencana untuk, menggiatkan Kombel dan sebagainya itu misalkan gagal seperti itu, mungkin nggak ada rencana atau planning selanjutnya? Ada Pak, ya kami akan mengundang pengawas pembina, kemudian akan mengundang narasumber dari luar, nggih, yang memang apa, kami butuhkan untuk peningkatan kompetensi guru-guru tersebut. Seperti itu Pak, dan itu sudah dialokasikan. Sudah dialokasikan ya, jadi, dari bermacam-macam, rencana penjenengan tadi, mungkin dari Kombel, mungkin mengikutkan diklat, mungkin memanggil apa sih, narasumber, kira-kira yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira yang mana, Bu Sri Wayu? Yang Kombel itu mungkin Pak nggih, yang komunitas belajar itu nggih, jadi belajar bersama di sekolah, seperti itu. Nggih. Jadi Kombel yang paling memungkinkan dan waktu dekat. Kira-kira akan dilaksanakan kapan? Ya karena ini sudah mendekati lebaran, berarti setelah lebaran nggih Pak nggih. Ketika masuk pertama kali setelah hari raya, itu kami akan berupaya untuk koordinasi kembali dengan guru-guru. Ya, jadi setelah lebaran akan berkoordinasi untuk menggerakkan, Kombel sekolah Gerakan kembali. Kombelnya nggih. Mungkin Bu Sri Wayu punya komitmen untuk, apa istilahnya, sebagai gambaran agar rencana Bu Sri Wayu itu bisa jelas terukur, itu seperti apa kira-kira? Ya, saya akan memberikan anu Pak nggih, memberikan waktu bagi guru-guru dalam 1 bulan ke depan, itu sudah mulai berubah. Berubahnya itu, ya mereka mau belajar, mereka mau mengajar temannya, rekan sejawatnya, kemudian juga, saya juga akan masuk ke kelasnya. Apakah yang dilakukan itu maksudnya apa yang direncanakan yang benar-benar dilakukan di kelas seperti itu, Pak. Artinya hasil praktek baik temannya itu loh, apakah sudah diaplikasikan atau hanya sekedar mengikuti dan mandek mandek di situ tidak dikembangkan itu. Ya saya beri waktu ya 1 sampai 2 bulan lah, Pak. Nggih, jadi nanti, pantauan dari Bu Sri Wayu untuk, apa, Ibu guru, Bapak Ibu guru di sekolah panjenengan nggih. Nggih, nggih, Pak. Baik Bu Sri Wayu, kira-kira, eee, kita sudah apa istilahnya, berjalan waktu dari pertama tadi sampai saat ini, kira-kira dari percakapan ini, apa yang Bu Sri Wayu dapatkan? Nggih. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas, apa itu, saya sangat mengapresiasi sekali nggih, sangat berterima kasih pada Pak Wardoyo yang telah bersedia meluangkan waktu untuk, meluangkan waktu, memberi waktu saya untuk curhat seperti ini nggih. Curhat dalam arti saya itu juga mengalami kebingungan, Pak, kebuntuan bagaimana mengatasi, perilaku guru di sekolah yang ya itu tadi, yang notabene tidak, apa itu, tidak bergerak ketika akan diajak maju bersama itu. Nah, sekarang saya, jadi punya gambaran bahwa apa yang harus saya lakukan itu terbuka setelah pembicaraan ini, Pak. Misalnya dengan mengoptimalkan Kombel tadi, seperti itu. Alhamdulillah. Nggih. Baik Bu Sri Wahyu, karena, eee, waktu kita terbatas, jadi Bu Sri Wahyu sudah tercerahkan dari, eee, keinginan untuk memecahkan masalah, untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah Bu Sri Wahyu. Mungkin, kita cukupkan percakapan kita kali ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi Bu Sri Wahyu ya, nanti panjenengan tadi mau mengaktifkan, setelah lebaran ngoten ya. Jadi nanti Pak. kita kita bertemu lagi insya Allah setelah lebaran untuk tentunya melihat, progres dari rencana panjenengan tadi seperti apa, apakah bisa terlaksana dengan lancar, apakah ada, kekurangannya, apa ada kendala dan sebagainya. Saya kira begitu Bu Sri Wayu nggih. Iya Pak Wardoyo, Terima terima kasih kasih. sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf apabila mungkin, ada kata-kata yang kurang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.